Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi sebelum kita ke videonya, don't forget to like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi kita langsung saja ke videonya. Oke, jadi kalian tinggal download dulu aplikasi Pro Alik Motion-nya di deskripsi box. Nah, kalau kalian udah download, kalian tinggal masuk di aplikasinya, terus langsung klik yang tanda icon plus itu yang ada di bawah. Terus kalian bisa pilih yang ukuran 9:16 dan klik yang buat project. Nah, setelah kalau udah, kalian klik yang tanda icon plus itu, pilih gambar dan video, terus kita pilih musiknya dulu yang berupa videonya. Nah, untuk musiknya yang berupa video itu kalian bisa dapatkan di deskripsi box. Oke, yang ini, terus kalau udah kalian masukin musiknya itu, kalian langsung klik aja tuh tampilan videonya tadi itu yang barusan kalian masukin. Terus klik yang tanda titik 3 itu yang ada di ujung atas itu. Kemudian klik ekstrak audio. Nah, setelah itu klik tampilan videonya kembali dan klik yang gambar penghapus gitu. Nah, setelah kalau udah dihapus yang videonya itu, kalian kasih kawalin. Nah, kemudian klik yang tanda icon plus, pilih gambar dan video, terus kita pilih video mentahannya. Nah, untuk video mentahannya juga udah lengkap di deskripsi. Nah, setelah itu kalian langsung klik yang kayak gambar volume gitu yang ada di ujung ini. Kemudian kita kasih ke nolkan volumenya. Nah, setelah itu kalian tinggal pergi ke akhir dari video mentahannya ini. Oke, jadi di akhir dari video mantannya itu di detik 12.210. Nah, kalian tinggal berhenti di situ. Kemudian klik yang tanda icon plus, pilih gambar dan video. Nah, kemudian kalian tinggal siapkan itu dua foto kalian. Nah, misalnya aku pakai foto aku yang ini. Nah, setelah itu untuk foto yang pertama, aku mau kasih sampai di angka 13.225. Jadi kalian tinggal geserin kayak gini kan. Nah, nanti yang detik ini bakal jalan kayak gini. Nah, kita geserin sampai di angka 13.225. Nah, setelah kalau udah di angkanya itu, kalian klik tampilan fotonya seperti ini. Terus kita klik yang ada di ujung ini. Nah, jadi dihapus aja ke belakangnya itu. Setelah itu kalian pergi lagi ke detik itu 13.225. Kemudian klik tanda icon plus, pilih gambar dan video, terus kita pilih foto yang kedua. Nah, misalnya aku pakai foto aku yang ini. Terus untuk foto yang kedua, aku mau kasih sampai di angka 14.215. Nah, sampai di sini aja tuh. Nah, kemudian klik tampilan fotonya seperti kayak gini. Dan klik yang di ujung ini. Nah, kita kasih hapus aja ke belakangnya. Nah, setelah kalau udah, kalian tinggal pergi ke detik 12.228. Oke, sampai di sini. Nah, detiknya udah 12.228. Kemudian klik yang angkanya itu. Dan nanti kalau udah klik angkanya itu, nanti yang garis warna putih tadi bakal berubah jadi warna merah. Nah, lanjut lagi ke bit yang berikutnya di detik 13.209. Nah, yang ini kemudian klik angka durasinya itu seperti kayak gini. Nah, setelah itu di bit yang terakhir 13.215, kalian klik aja angka durasinya itu, kemudian nanti bakal jadi berwarna merah. Nah, setelah kalau udah kalian nentuin bitnya ini, kalian tinggal pergi ke bit yang pertama yaitu di detik 12.228, kemudian klik tampilan fotonya, terus klik yang di tengah ini yang kayak gambar pembagi. Nah, setelah kalau udah, kita lanjut ke bit yang berikutnya. Nah, yaitu 13.209. Kemudian klik tampilan fotonya dan klik yang di tengah ini atau kayak gambar pembagi. Oke, ini lagi kita bagiin aja tuh kayak gini, dibelah dua gitu fotonya. Nah, kemudian kalau udah, kalian tinggal pergi ke potongan pertama dari fotonya itu yang samping video mentahan. Nah, kita klik aja tuh tampilan fotonya, kemudian klik efek itu yang ada di bawah, pergi ke tambahkan efek, dan seperti biasa kalian pergi ke distorsi wrap, turunin kayak gini, dan klik ubin atau yang tailless. Terus klik pengaturan standar. Terus untuk efek ubinnya cukup diaktifkan mirrornya aja. Nah, kemudian klik yang tanda icon kembali, pergi ke efek, terus klik tambahkan efek, dan kalian pergi ke move atau transform dan klik yang ombang-ambing atau oscillate, terus klik pengaturan standar. Untuk sudutnya ini kalian kasih keyframe. Untuk cara gampang untuk kasih keyframe-nya itu kalian klik yang ini guys tuh. Nah, nanti kayak ke awal gitu loh. Terus kalau yang ini ke akhir kayak gini. Jadi gampang banget buat ke awal dan ke akhir gitu ya guys. Nah, kalian cukup klik yang tanda panah itu. Nah, kita kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir.
Kemudian untuk keyframe yang di awal kita kasih sudutnya menjadi 0,0 derajat. Oke, sampai di sini. Terus klik yang ini untuk ke akhir. Nah, untuk yang keyframe yang akhirnya ini aku kasih sudutnya menjadi 164 derajat. Oke, setelah kalau udah 164,0 derajat, untuk frekuensinya tadi ini aku langsung kayak geserin gitu guys. Jadi untuk frekuensinya ini 2,00 Hz ya, tetap aja ya guys, cuman tadi tuh kegeser jadi aku perbaikin. Nah, terus untuk magnitude-nya ini kalian kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awal kalian kasih magnitude-nya menjadi 120. Setelah itu untuk keyframe yang di akhir kita kasih magnitude-nya menjadi 0. Nah, untuk kurvanya itu kalian gak usah apa-apain ya guys. Nah, langsung kita pergi kembali ke efek, klik tambahkan efek. Terus untuk efek ketiga kalian pergi ke move dan transform lagi, terus pilih ayun atau swing dan klik pengaturan standar. Terus untuk frekuensinya ini kita kasih menjadi 1,11 Hz. Terus untuk sudut satunya kita kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awal kita kasih sudut satunya menjadi -3,1. Oke, sampai di sini. Terus untuk keyframe yang akhirnya kita kasih sampai di 0,0 derajat. Oke, sampai di sini. Kemudian kalian klik yang sudut 2. Untuk sudut 2 juga dikasih keyframe yang di awal dan yang di akhir. Terus untuk yang di awal ini kita kasih sudut 2-nya menjadi 2,0 derajat. Oke, setelah itu untuk keyframe yang di akhir kita kasih menjadi 0 derajat. Oke, sampai di sini. Untuk kurvanya nggak usah diapa-apain, kalian langsung klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek dan pilih warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan gamma atau exposure gamma, klik pengaturan standar. Untuk exposure-nya kalian kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk yang di awal kita kasih exposure-nya menjadi 1,00 dan kalian kasih ketengahin kayak gini. Nah, klik kurvanya itu, kemudian pilih yang ketiga dan tinggal digeserin aja kayak gini. Nah, setelah itu klik tanda icon kembali, terus klik lagi dan pergi ke efek, turunin, klik tambahkan efek dan kalian pergi ke blur. Setelah itu pilih buram gerak atau motion blur, klik pengaturan standar. Gak usah diapa-apain, langsung klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tanda titik 3 itu yang ada di bawah, klik salin efek. Kemudian kita kasih salinin aja ke semua fotonya kecuali foto yang terakhir. Nah, yang ini paling akhir ini kalian gak usah apa-apain. Nah, kita kasih aja di 3 potongan berikut ini kecuali foto yang terakhir. Nah, kalian klik aja tuh kayak gini fotonya, pergi ke efek, klik tanda titik 3, kemudian klik tempel efek. Nah, jadi kalian tinggal giniin aja ke 3 foto itu ke belakang. Oke, setelah kalau udah, kecuali untuk foto yang terakhir ini, kalian tinggal klik aja tuh untuk foto yang terakhir. Nah, kemudian klik efek, klik tambahkan efek. Setelah itu pergi ke distorsi wrap dan kalian turunin kayak gini, pilih ubin atau yang tailless, klik pengaturan standar. Terus untuk efek ubinnya kalian aktifkan mirrornya aja, terus klik tanda icon kembali, pergi ke efek lagi, terus klik tambahkan efek. Kalian tinggal klik yang move atau transform, pilih ombang-ambing atau oscillate, kemudian klik pengaturan standar. Untuk sudutnya kalian kasih ke nolkan aja. Nah, kayak gini. Kemudian klik frekuensi. Nah, untuk frekuensinya aku kasih sampai di angka 6,08 Hz. Nah, setelah itu klik magnitude. Untuk magnitude-nya kalian kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awal kalian kasih magnitude-nya menjadi 156. Kemudian untuk keyframe yang di akhir kita kasihkan nolkan aja. Nah, setelah itu klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek. Setelah itu kalian pergi ke blur. Terus pilih buram gerak atau motion blur, klik pengaturan standar. Untuk tone-nya ini, kita kasih menjadi 1,90. Terus klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek. Setelah itu kalian pergi ke move dan transform dan kita pilih lagi ombang-ambing atau oscillate, klik pengaturan standar. Setelah itu untuk sudutnya kalian kasih menjadi 119,0 derajat.
Setelah itu klik frekuensi. Untuk frekuensinya aku kasih sampai di 15,09 Hz. Oke, setelah itu klik magnitude. Untuk magnitude-nya kalian kasih keyframe yang di awal, keyframe yang di tengah, dan keyframe yang di akhir. Nah, untuk keyframe yang di awal ini kalian kasih magnitude-nya menjadi 300. Nah, setelah itu klik untuk keyframe yang kedua ini. Nah, untuk keyframe yang kedua atau keyframe yang di tengah ini kita kasih menjadi 220. Setelah itu untuk keyframe yang di akhir kita kasih ke nolkan aja. Nah, untuk antara keyframe yang awal dan tengah ini kalian kasih ke tengahin kayak gini. Kemudian klik yang kurvanya itu dan klik yang kedua atau yang in. Nah, setelah itu tinggal digeserin. Nah, kemudian klik yang tanda panah itu yang di bawah sini, yang di bawah kurva itu. Nah, kita klik aja tuh tanda panah kecil dan kalian kasih kurva yang ketiga atau yang out. Nah, setelah itu klik yang tanda icon kembali, klik lagi, kemudian pergi ke efek dan kalian turunin, klik tambahkan efek. Setelah itu kalian klik yang search itu yang ada di atas, kemudian kalian tinggal ketik aja turbulent displace yang ini, terus klik pengaturan standar. Nah, untuk efeknya ini kalian langsung klik yang kekuatan itu ya guys, yang paling bawah. Untuk kekuatannya kalian kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awal kita kasih menjadi 0,144. Setelah itu untuk keyframe yang di akhir kita kasih menjadi 0,000. Setelah itu kalian kasih ketengahin kayak gini, klik kurvanya, kemudian pilih yang ketiga atau yang out dan tinggal diginin aja tuh. Nah, setelah itu klik tanda icon kembali. Nah, kemudian kalian turunin kayak gini untuk efeknya, terus klik evolution. Untuk evolutionnya kalian kasih menjadi 5,64. Nah, setelah itu kalian klik yang tanda icon kembali, pergi ke efek, terus turunin kayak gini, klik tambahkan efek dan kalian tinggal pergi ke gambar dan tepi, pilih glow scan. Klik pengaturan standar dan kita kasih resultnya ini yang paling atas, keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awal kita kasih resultnya menjadi 0,40. Untuk keyframe yang di akhir kita kasih resultnya menjadi 0,00. Kemudian kalian kasih ketengahin kayak gini dan klik yang kurvanya itu dan kita kasih yang ketiga atau yang out, terus tinggal diginin aja tuh. Nah, kemudian klik yang tanda icon kembali lagi, klik lagi, terus pergi ke efek, turunin, klik tambahkan efek dan pilih warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan gamma atau exposure gamma, klik pengaturan standar. Nah, untuk exposure-nya kita kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awal kita kasih menjadi 1,00 dan kalian kasih ketengahin. Klik yang sirkularnya itu atau yang kurvanya, pilih yang ketiga atau yang out. Nah, tinggal diginin aja. Nah, setelah itu kalian langsung klik yang tanda icon kembali. Terus di sini kalian tinggal klik yang di samping sini. Kalian tinggal tekan lamain di bagian fotonya ya guys, karena di sini kan ada yang mentahan dengan yang musiknya itu kan yang dua dari bawah itu. Nah, itu tuh nggak usah diambilin. Kita mulai dari fotonya aja. Nah, kalian tinggal pilih aja ke 5 foto itu. Kalian langsung klik yang di atas itu. Nah, yang ini kayak tanda ginian. Nah, kita jadikan grup. Terus kalian klik tampilan grup satunya, klik yang ini kayak tanda gitu, kemudian klik gandakan satu layer. Nah, untuk yang udah digandakan kalian tinggal tekan lamain dan taruh di akhir dari grup satunya itu. Nah, yang ini. Nah, kemudian klik lagi tampilan grup satunya, klik tanda kayak gini, kemudian klik gandakan satu layer dan tinggal ditaruhin lagi di akhir dari grup itunya. Nah, kayak gini. Nah, setelah kalau udah kalian tinggal potong di akhir dari musiknya itu. Nah, oke, sampai di sini, kemudian klik yang grupnya itu dan klik yang di ujung ini. Nah, setelah kalau udah kalian langsung klik yang tanda icon panah dan klik ekspor dan kita tunggu sampai 100%. Setelah itu klik simpan. Oke guys, jadi segitu aja contoh video tutorialnya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian menyukai. Thanks for watching and see you in my next video. Bye.